Mazmur 24 ayat yang kedua. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Tuhan kita itu sedahsyat ini. Ya, artinya tidak ada tiang bumi ini, tapi dia menggantung. Tidak ada tali gantungannya, tapi dia tidak jatuh. Nah, ini dikatakan sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nah, begitu hebatnya Tuhan, maka dia itu tidak perlu apa-apa dari kita. Katakan amin. Amin. Uang juga dia nggak perlu, apa-apa dia nggak perlu. Tetapi dia itu ingin kita puji. Bukan karena dia haus pujian, bukan. Tapi karena kita melihat kedahsyatannya yang luar biasa itu. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini tidak pernah mengagumi Tuhan, maka kita jadi orang Kristen yang paling celaka. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apalagi kalian sebagai anak-anak muda, pasti ada idola atau ada orang yang kalian kagumi. Wajar bukan? Anak muda. Tapi coba tanyakan dalam hati, siapa yang kalian kagumi selain Tuhan Yesus? Atau pertanyaan kedua, sejauh mana kalian kagum kepada Tuhan Yesus? Oke, saya lanjutkan. Ekspresi apa yang paling tepat kalau saudara ngagumi seseorang? Nah, yang kuat, apa ekspresi yang paling tepat? Memuji, berikan dia pujian. Jadi pujian penyembahan itu bukan aktivitas. Saya ulangi, pujian penyembahan bukan aktivitas, tapi itu otomatis keluar dari hati. Kalau kita mengagumi seseorang. Jadi yang penting sekarang bagaimana rasa kagum kita kepada Bapa dan kepada Tuhan Yesus. Itu harus ada. Mazmur 8 mulai ayat yang ke-3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu. Saya stop dulu. Langit itu ada atau tidak ada? Ada. Sebetulnya nggak ada. Karena apa? Terlalu jauh dan nggak kelihatan, tapi kelihatan biru. Ya, sebetulnya tidak ada. Tapi ada. Nah, sulit dimengerti. Buktinya kita bisa lihat sesuatu, ada batasnya bukan? Nah, oke, kita nggak bahas ada atau tidak, pokoknya kita kelihatan. Dikatakan begini, jika aku melihat langitmu, jadi miliknya siapa? Milik Tuhan. Buatan jarimu. Ayo kita lihat ini. Apa arti kata buatan jarimu? Dan apa bedanya dengan buatan tanganmu? Buatan jarimu dan buatan tanganmu, bedanya apa? Nah, betul. Yang lain yang mikir. Apa bedanya buatan jari dan buatan tangan? Ayo. Kata Cus sudah bilang dari itu, betul. Yang lain coba pikir, ini gimana? Buatan jari dan buatan tangan. Buatan jari itu artinya sangat gampang. Kecil. Bayangkan langit segede itu, kecil buat Papa kita. Ayo, kagum nggak? Luar biasa. Betul? Belum selesai. Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Kalimat ini menunjukkan buat Papa di surga gampang nggak? Cuma nempelin bulan, nempelin bintang-bintang di langit itu. Gampang tidak buat dia? Gampang sekali. Luar biasa. Nah, seperti itu Papa kita di surga. Seperti itu Tuhan kita. 5, ya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Artinya, dibandingkan langit yang sehebat itu, lalu dengan kehidupan kita manusia, siapa kita ini? Ngapain Tuhan repot-repot ngurusin kita? Sama gini aja dah. Kita manusia dengan semut. Kita pusing nggak dengan semut? Musingin nggak? Maksudnya ngurusin nggak? Apa nganggur? Apakah kita sempat mikir buatin rumah semut? Tidak. Kita mikir bagaimana kita memberi makan mereka? Kita mikir nggak kalau mereka kawin terus punya anak bagaimana? Ngerti nggak ilustrasi itu? Nah, seperti yang kita pikir tentang semut, sebetulnya seperti itu harus kita mikir tentang Bapa kita di surga.
Ngapain dia ngurusin kita semut-semut begini? Lo ngerti nggak saya tanya kok dalam pecahan? Betul, ngapain dia repot-repot? Nggak usah bilang diinjak. Kegencet aja mati kita. Tapi lihat, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, keluarkan dua kata yang bagusin di ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi kita ini begitu berharga, begitu luar biasanya. Kira-kira apa yang orang katakan kalau saudara mikiri semut itu ya sekolahnya di mana ya? Nanti kalau punya anak nggak bisa makan gimana ya? Orang ngomong apa kalau saudara mikiri semut kayak begitu? Ayo orang ngomong apa? Cepat. Iya, itu nggak waras tuh pasti orang itu kurang kerjaan. Nah, sama seperti Tuhan, Bapa kita di surga. Kok mau-maunya dia ngurusin kita? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Sudah tahu keadaan kita? Kita lihat fakta, binatang itu jauh lebih kuat, lebih sehat dari kita. Betul tidak? Kita ini kena malaria dikit, nah sudah. Tapi mereka lebih kuat. Tapi toh Tuhan tetap memperhatikan kita luar biasa. Katakan amin. Amin. Terus kata yang ke-6. Namun ini dia, Papa, sadarkan semua kami mulai hari ini, khususnya anak-anak mudamu ini, dalam nama Yesus. Namun engkau telah membuat siapa? Membuat siapa? Membuat saya, bilang. Iya. Membuat saya hampir sama seperti Tuhan. Saudara mikir apa dengan kata ini? Hampir sama seperti Tuhan. Ayo mikir apa? Apa? Ayo cepat yang lain. Mikir apa? Bukan itu. Yang kita rasakan. Bayangkan semut-semut tadi, ingat itu? Enggak cuma berharga, ayo spesial, betul, apalagi luar biasa, hampir sama seperti dia. Saudara, luar biasa Papa di surga itu. Ayo, saudara punya idola artis siapa? Aduh, kamu mirip artis itu loh, misalnya gitu. Hampir sama. Coba hidungmu maju dikit, oh sama sudah, misalnya. Hampir sama. Nah, kalau Papa kita membuat kita hampir sama seperti dirinya, padahal kita tuh nggak ada artinya sama sekali. Kita melihat alam semesta yang Dia ciptakan, ada rasa kagum tidak? Kagum. Ya. Jangan kita kalah dengan hal-hal kecil dalam hidup ini. Kok nggak ada yang ngamen sih? Amin. Kenapa nggak boleh kalah? Karena Dia besar, apalagi? Karena kita dijadikan hampir sama seperti Dia. Wah, itu nggak main-main. Apa itu hal-hal kecil yang saya katakan tadi? Sebut 5 saja. Khawatir apa? Jodoh. Oh iya, jodoh lagi. Ya betul. Semua kita, saudara pasti khawatir soal jodoh. Ya, dia mewakili. Iya. Khawatir masa depan. Itu kecil. Oh, enggak, amin. Betul nggak? Kecil. Jodoh itu kecil. Anjing aja bisa kawin, masa kamu tidak? Yes. Loh, serius saya ngomong gitu. Burung aja bisa kawin. Ngapain kita khawatir soal jodoh? Semut aja bisa kawin dan punya anak. Loh, serius. Itu cara kita mikir tentang hidup. Amin. Kecil. Ikan aja bisa punya anak. Loh, betul tidak? Siapa punya biru jodoh untuk mereka? Ayo, siapa punya biru jodoh? Maka itu kecil. Ya, jadi jodoh itu kecil, masa depan itu kecil. Apalagi cepat yang kecil-kecil itu apalagi? Supaya kita membandingkan apa yang Papa buat atas kita itu luar biasa, sudah. Sungguh kalau kita semua mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Papa di surga,